Salam jumpa pemirsa. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa ini adalah pemeriksaan orang yang paling akhir di dalam tahap pemeriksaan persidangan. Maka pada saat ini kita akan mengenal siapa itu terdakwa. Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Kalau dulu waktu pemeriksaan di kepolisian kita menyebutnya tersangka karena statusnya masih disangka atau tersangka. Tapi setelah surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan mengantarkan pemeriksaan ini, maka orang tersebut berubah status menjadi terdakwa. Jadi orang yang sama mempunyai status yang berbeda. Saudara sekalian, kita akan menjelaskan sekarang bagaimana pemeriksaan ini akan dilakukan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara seperti kemarin pada saat pemeriksaan para saksi. Baik saksi yang memberatkan maupun meringankan. Intinya adalah apapun alasannya, jaksa akan berusaha membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah dan patut dihukum. Ini ingat. Tetapi dengan cara bagaimanapun, pengacara atau penasihat hukumnya berusaha membebaskan si terdakwa ini dari dakwaan jaksa penuntut umum tadi. Ini dalam praktek memang begini. Dan tidak selalu orang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu adalah orang yang sudah bersalah. Ingat, ada yang disebut presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Sekalipun dia sudah diperhadapkan menjadi terdakwa, dia belum bersalah. Dan hanya hakim yang boleh menentukan, mengatakan bahwa dia adalah orang yang bersalah berdasarkan putusannya. Tetapi seperti saya katakan tadi, jaksa tetap berusaha membuat dakwaannya benar dan si terdakwa bisa dihukum. Namun sebaliknya, si pengacara akan membuat si terdakwa tidak bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan atau tidak pantas dia dihadapkan menjadi seorang terdakwa. Dalam hal ini yang aktif adalah jaksa dan pengacara. Tetapi hakim pun mengamati dan sungguh-sungguh memperhatikan jangan sampai ada kesalahan di dalam pemeriksaan ini. Inti dari pemeriksaan ini adalah mencari kebenaran material. Apa yang sesungguhnya dia lakukan. Apakah perbuatannya itu benar sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam surat dakwaan. Jangan sampai terjadi seperti kasus yang kita bicarakan kemarin, Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta adalah contoh terdakwa yang dihukum, divonis berdasarkan satu dakwaan, tetapi sesungguhnya dia bukan orang yang bersalah. Disinilah kehati-hatian hakim dalam menilai perkara ini. Dan disinilah akan diperlihatkan kelihayan dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa si terdakwa ini adalah orang yang bersalah. Sebaliknya, si pengacara atau penasihat hukum berusaha sekeras mungkin untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepadanya tidaklah sesuai dengan dakwaan tersebut. Artinya, kalaupun ada orang yang melakukannya, bukanlah dia yang melakukan. Atau setidak-tidaknya, kalaupun dia melakukannya, tapi dia melakukannya dengan alasan pembenar. Misalnya, dia melakukannya sungguh-sungguh karena melakukan pembelaan diri. Ada beberapa macam pembelaan diri. Ada yang disebut nudur ekses, notustan, opermah, dan lain sebagainya. Semua ini adalah dalam kategori perbuatan yang tidak bisa dihukum. Sekalipun perbuatan itu benar dilakukan, tetapi orang yang melakukannya tidak bisa dihukum karena ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang bisa melepaskan dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemeriksaan terdakwa ini adalah pemeriksaan yang terakhir untuk person.
selanjutnya dalam tahap berikutnya pemeriksaan ini akan masuk ke dalam penuntutan. Kali ini cukup sekian Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi para mahasiswa yang sedang belajar hukum acara pidana, boleh menggunakan ini sebagai penanda. Terima kasih. Sampai jumpa.